Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sri Sundari, SPD MPD. Saya sebagai dosen olahraga. Saya sekarang bekerja di program studi pendidikan jasmani, kesehatan dan rekreasi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas 17 Agustus 1945 Cirebon. Di sini saya akan mencoba untuk membagikan materi terkait pembelajaran senam dan ritmik 1 mengenai jenis-jenis latihan senam lantai. Langsung saja ke pembahasan. Yang pertama, deskripsi mata kuliah. Yang kedua, sistem pembelajaran. Ketiga, materi pembelajaran. Keempat, metode pembelajaran dan sistem penilaian. Yang pertama, deskripsi mata kuliah. Beban SKS 2 SKS dilaksanakan di semester 1 atau ganjil. Dengan deskripsi dasar-dasar senam yang harus dimiliki mahasiswa dalam ranah pengetahuan atau kognitif, sikap, afektif, dan psikomotor, serta evaluasi dalam pembelajaran. Capaian pembelajarannya, mahasiswa mengetahui, memahami, mempraktikkan, dan mengembangkan konsep mengenai pembelajaran senam dan ritmik 1. Sistem pembelajaran di sini ada daring, ada luring. Luring itu praktik, daring, online. Jadi selama pandemi memang 100% online. Materi pembelajaran, hakikat senam, gimnastik dari bahasa Inggris, gimnastik Belanda, gimnos Yunani yang artinya keluasan gerak atau telanjang, ya. Senam, pengertian senam adalah aktivitas fisik yang dilakukan baik sebagai olahraga tersendiri maupun sebagai latihan untuk cabang olahraga lainnya. Sedangkan pengertian senam lantai itu sendiri yaitu salah satu bagian dari rumput senam. Sesuai dengan istilahnya, maka gerakan-gerakan senam dilakukan di atas lantai yang beralaskan matras atau permadani atau juga bisa karpet. Yang penting aman, tidak kasar, dan tidak tajam. Ya. Selanjutnya di sini ada beberapa contoh jenis-jenis latihan. Yang pertama itu roll depan. Dari gambar pertama itu awalan, gambar kedua gerakan, yang ketiga akhiran. Ya. Roll belakang, jadi roll depan dan roll belakang hampir sama melakukannya. Jadi setiap melakukan roll depan dan belakang, posisi dagu selalu nempel di dada. Seperti ini contohnya ya. Kenapa? Karena untuk mencegah cedera bagian leher belakang, seperti itu. Ini untuk lompat harimau. Jadi gambar awalan gerakan melompat terbang ya, melewati jembatan, dan sikap akhirnya itu roll depan, jongkok, langsung berdiri lagi gitu ya. Untuk jembatan itu sendiri bisa digunakan matras ditumpuk boleh ya, atau enggak teman yang sesuai dengan gambar itu, contohnya jongkok 2 untuk melewati teman yang mau melakukannya. Atau bisa pakai bantal, atau yang penting bahannya empuk, bahannya tidak tajam, tidak kasar ya, jadi tidak menimbulkan cedera seperti itu. Lalu ada kayang. Sikap kayang bagian A itu telentang, kaki tekuk, kedua tangan di samping telinga. Yang B itu harus selalu posisinya berbentuk huruf U atau melenting seperti itu ya. Jadi kalau belum melenting berarti memang gerakannya belum sempurna. Posisi kepala berada atau menghadap ke bawah. Untuk sikap lilin sama saja ini dengan nanti headstand atau handstand, jadi harus berbentuk I, tubuhnya lurus ke atas ya.
Kalau sikap lilin bagi yang belum bisa diperbantukan dengan teman sebaya atau dengan bisa disebut juga pembelajaran peer teaching ya, pembelajaran dengan teman sebaya. Dibantu oleh temannya seperti itu sesuai dengan gambar. Headstand, kepala menyentuh matras. Jadi tumpuan untuk headstand itu ada 3. Yang ada 2. Yang pertama itu oleh kepala, yang kedua oleh kedua tangan. Jadi ada 2 tumpuan yang berbentuk segitiga, kepala berada di antara kedua tangan seperti itu ya. Handstand berbeda dengan handstand, tumpuannya itu hanya dengan kedua tangan. Jadi bicep tricepsnya harus kuat ini. Sama harus berbentuk huruf I, lurus ke badan, lurus ke atas ya. Untuk sikap akhir dari headstand dan handstand itu langsung roll depan, jongkok, langsung berdiri kembali. Meroda atau disebut juga baling-baling ya. Posisi untuk gerakan inti, kaki kiri ketika mau berpindah tempat lalu dilanjutkan dengan kaki kanan, itu harus sejajar posisinya. Jadi dalam gambar ke-4 dan ke-5, kaki kanan harus sejajar dengan kaki kiri di dalam pendaratan sikap meroda atau baling-baling ya. Keempat, metode pembelajarannya ada diskusi, tanya jawab antara dosen dengan mahasiswa, penugasan seperti biasa tugas ya, praktik, tes praktik, ceramah dengan pendekatan saintifik ya. Lanjutan sistem penilaian di sini keterangan bobot nilainya. Itu kalau istimewa dapat A ya, bobot nilainya 80 sampai 100. Kalau baik itu B ya, bobot nilainya 68 sampai 79. Cukup C, bobot nilai 56 sampai 67. Kurang itu D, bobot nilai 45 sampai 55. Mengulang E, bobot nilai 0 sampai 44. Contoh uji prakteknya di sini uji praktik di dalam senam lantai. Contoh di sini ada guling depan, guling belakang, sikap gayang. Yang pertama posisi dan sikap awal posisi kaki. Sikap awal posisi tangan. Badan dan gerakan guling depan. Yang kedua, pelaksanaan gerak posisi kaki, tangan, badan gerakan guling depan. Yang ketiga, posisi dan sikap akhir, tangan, badan, dan gerakan guling depan. Jadi ada sikap awalnya seperti apa, sikap gerakan intinya seperti apa, dan posisi sikap akhirnya seperti apa. Ya, di situ ada skornya 1, 2, 3, atau 4. Ya, di situ ada keterangan skor 4 jika sangat sesuai. Skor 3 jika sesuai. Skor 2 jika cukup sesuai. Skor 1 jika atau kurang atau tidak sesuai. Jadi skor maksimalnya 12. Terima kasih. Mungkin itu ada beberapa contoh untuk jenis-jenis latihan senam lantai yang saya paparkan. Kekurangan dan kelebihannya saya mohon maaf. Semoga materi ini bermanfaat bagi mahasiswa atau siswa-siswa yang ada di sekolah untuk mempelajari pembelajaran senam lantai ini, maaf. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.